Bayangkan ini, Anda berdiri di landasan bandara, udara berbau bahan bakar jet dan ambisi, sebuah helikopter ramping lepas landas di atas Anda. Turbin berdengung, rotor membelah langit. Di dekatnya, sebuah pesawat regional keluar dari hanggar, coraknya tajam dan gagah. Para insinyur berseragam baru berjenggota dengan papan catatan. Anda digelar negosiasi dalam bahasa Inggris, Melayu, dan Thailand. Anda pikir Anda berada di Toulouse atau Sidats. Anda berada di Bandung, Indonesia. Negara yang oleh dunia disebut sebagai negara yang tertinggal dalam hal perkereta apian. Negara yang kita sendiri keluhkan, kini diam-diam mengekspor pesawat terbang dan helikopter ke seluruh Asia Tenggara. Itu bukan rumor, itu adalah realitas baru. Rekan kerja saya dari Barat mengatakan bahwa saluran ini tidak akan membawa mencapai 10.000 pelanggan. Dia bilang konten industri Indonesia terlalu khusus, terlalu berat. Tidak ada yang mau menonton ini. Tapi saya percaya cerita seperti ini layak didikimi. Tunjukkan saja bahwa dia salah. Bernegara is caring, dan bukan berita keyword Indonesia sering menjok dan tersisa. Selamat dan sampai daring. Hari ini, Anda akan mencuri semua dari Indonesia bah negara repersen di ejek infrastruktur terkembang dan ekspor ketiga Merauke, kini meminta pacar sistem di further negara ASEAN. Dan ada satu fakta di tengah video ini, sebuah angka tunggal yang bahkan analis penerbangan di Eropa pun tidak menduganya. Mari kita mulai dari tahun 2005, karena disinilah cerita ini dimulai. Nemlig minna analis transportasi meipi det hetun izingen kita akkorward dat instrumenta industry kriterier ishertingu the perju indusie tidu aminjili amanekis. Mahkala tap tier jemaim surdingsi. Operator kereta api nasional, AI, mengalami kerugian besar. Kereta api penuh sesak, tidak tepat waktu, dan terkenal karena penumpang yang duduk di atap gerbong. Pengamat internasional menggunakan sistem kereta api Indonesia sebagai gambaran singkat tentang disfungsi. Negara-negara tetangga di kawasan itu tidak mempelajarinya. Mereka hanya mengasihaninya. Dan industri penerbangan bahkan lebih sulit untuk dianggap serius. Indonesia tidak memiliki kehadiran manufaktur pesawat terbang domestik yang berarti di panggung dunia. PT Dirgantara Indonesia, perusahaan kedirgantaraan milik negara, sedang berjuang melewati masa-masa sulit setelah krisis keuangan 1998 menghancurkan kontrak-kontraknya dan memaksa PHK massal terhadap ribuan insinyur. Impian tentang industri kedirgantaraan Indonesia terasa seperti hanya sebuah mimpi. Memaukan untuk which debutkan di forum internasional. Di sini leftermu, di Fukumembech. Di hadapan seluruh laha. Kontras itu penting. En yung pinapraise de selanjutnya small like inta permaismenjes. Es kan mekarius. Bet house board triga pulkir kara Indonesia korti rejat dan mengkuralthi sen kontrak ekspor puter dan in top tegyar gap sign to bar periganig for. Termasuk negara-negara ASEAN, di Afrika dan Amerika. Total nilai kontrak ekspor PT.DI dalam beberapa tahun terakhir the Statling Mojenime maupun ingirman produk kedirgantara kertu sejak program revitalisasinya dimulai. $1 miliar. Dalam ekspor, dari sebuah pabrik di Bandung. Jika dipikir-pikir, itu hampir seluruh floor bedarimadin sebuah negara kepulauan kecil di Pasifik. Having it semcina dari sumber alam, bukan di pariwisata, tetapi denetek dari tangan-tangan orang Indonesia yang merakit rotor, badan pesawat, dan avionik di Jawa Barat. Angka itu bukan hanya berasal dari siaran pers pemerintah. Angka itu tercermin dalam catatan pengiriman pesawat angkut CN-235 dan NC-212I, pesawat yang sekarang terbang di bawah bendera Senegal, Thailand, Nepal, dan negara-negara lain. Satu pesawat dirancang Indonesia menerbangkan misi pemerintah di 3 benua. Itu inan hefli mjur versus Monsiais Threngtup. Eitzuna in Tatun Sigadangir. Bramed, Thailand. Angkatan Darat Kerajaan Thailand telah membeli NC-212I, pesawat angkut bermesin turboprop ganda yang diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia untuk operasi utilitas militer. Ini bukan kesepakatan informal. Thailand mengevaluasi beberapa pesawat dari berbagai negara dan memilih produk buatan Indonesia. Sebuah kekuatan militer berdaulat di Asia Tenggara memilih rekayasa kedirgantaraan Indonesia daripada alternatif dari produsen yang lebih besar. Itu adalah validasi yang tidak dapat Anda buat hanya dengan siaran pers. Kedua, Senegal dan pasar Afrika.
PT Dirgantara Indonesia telah mengirimkan pesawat patroli maritim CN-235 ke Angkatan Udara Senegal. CN-235 digunakan untuk pengawasan pantai, melindungi perairan teritorial, melacak penangkapan ikan ilegal, memantau perbatasan. Ini adalah kebutuhan operasi serius. Senegal tidak menerima sumbangan amal. Macam dapurkan berströmming, en berada berkongrakt tersus nahari smenuk thenit. Tui Fall, Angkatan Darat Nepal mengoperasikan pesawat buatan Indonesia untuk misi transportasi dan utilitas di beberapa medan paling menantang di bumi, rute Himalaya, di mana ketinggian dan keandalan tidak dapat ditawar. Pesawat Indonesia melakukan pekerjaan itu. Saat ini, di Himalaya. Keempat, pembalikan tren kereta api. Di sisi kereta api, KAI, operator yang pernah diejek karena menumpang dan Sertek, kini telah studi kasus regional. Bank Pembangunan Asia dalam dokumentasi mobilitas perkotaannya untuk kawasan Asia Tenggara telah menyebutkan integrasi kereta komuter cepat Indonesia di daerah Jabodetabek sebagai model untuk mengelola jumlah penumpang berpenghasilan rendah yang tinggi di kota-kota besar negara berkembang. Ini bukan rumor. Hal ini didokumentasikan dalam materi program transportasi perkotaan ADB untuk koridor Asia Tenggara. Polanya konsisten, pembeli yang disebutkan namanya, lembaga yang disebutkan namanya, transaksi yang terdokumentasi. Indonesia tidak sedang menyatakan kebesarannya sendiri di sini. Kontrak-kontrak yang berbicara. Tapi tunggu, Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa Indonesia? Mengapa bukan Korea Selatan yang memiliki Hyundai Rotem yang membangun sistem kereta api kelas dunia? Mengapa bukan Prancis, rumah bagi Airbus dan Alstom? Mayastri Grang, tempat Mitsubishi dan Kawasaki Zendupidi, irian sikara kengkitor neng netri selama politika. Jawabannya sering. Mengejutkan. Korea Selatan membangun industri kedirgantaraan dan kereta apinya dengan investasi pemerintah yang besar, kebijakan industri yang sangat terpusat, dan pasar domestik yang terlindungi selama beberapa dekad. Prancis membangun Airbus sebagai proyek pan-Eropa dengan miliaran subsidi negara di berbagai registry. Jepang membangun Shinkansen dalam kondisi disiplin industri konsensus nasional at small ovlia. Indonesia berhasil membangun kembali PT Dirgantara Indonesia dari ambang kehancuran setelah IMF memaksa penghentian pendanaannya pada tahun 1997, setelah jumlah karyawannya dipangkas, dan setelah komunitas internasional menganggapnya tidak lagi layak dan tetap berhasil kembali ke pasar ekspor. Tidak dilap negara-negara berkembang timbang beli dari Indonesia. Keterbatasan Indonesia mirip dengan keterbatasan mereka. Pembeli di Senegal, Nepal, atau Thailand tidak beroperasi dengan anggaran pertahanan Prancis. Meski membutuhkan semudah diradat, andal, dan harganya sesuai dengan realitas pengtaian di dunia nyata. Indonesia membangun untuk dunia tersebut. Karena Indonesia hidup di dunia Z. Belajar membangun pesawat dari industri yang berhasil melewati krisis IMF dan kembali mengekspor jauh lebih bermanfaat daripada belajar dari produsen yang tidak pernah menghadapi tekanan eksistensial. Keduanya bisa membangun pesawat. You have to high mengiskatari cari borfer tanajub dan tetap mengikam viral. Namun harus jujur, karena sebut cerita jujur hak perkemeng. It's out and griping into api senjari dari toltan and rally freak. Kalimantan, Sulawesi Tapt, wrote small bis besar dari sebagian bis pinggir Eropa. Hasilnya memiliki dramatik tumbuh yang berfungsi dengan baik. Kesenjangan antara apa yang telah dibangun Indonesia dan apa yang masih perlu dibangun sangat lebar. Dan menutup kesenjangan itu akan membutuhkan kemauan politik yang berkelanjutan, pendanaan yang konsisten, dan disiplin kelembagaan yang tidak dapat dianggap remeh. Ini bukanlah tanda-tanda kegagalan. Ini adalah tiratu tumbuhan. Arahnya sudah benar. 3 hal yang perlu diingat dari hari ini. Amamati, Indonesia sudah menjadi pengekspor produk kedirgantaraan. Ini bukan ambisi. Ini adalah realitas yang terdokumentasi. Pesawat militer Thailand, pesawat patroli Senegal, misi transportasi Nepal, semua yang didukung oleh rekayasa dari Bandung. Kedua, kondisi sebarang diunggulkan adalah dukungan kompetitif Indonesia, bukan kelemahannya. Negara-negara yang selamat dari keruntuhan industri dan tetap kembali ke pasar global
Mendiki pengat dimiliki oleh industri Stastedilis and its Majid. Pempiak Tour 15 and Nadal hal itu. Ini merjaikan mereka menandang kontrak dengan Indonesia. Alih-alih membanggu produsen Prancis atau Jepang untuk mempertahankan mereka. Ketiga, curious be burger guys na Hughes ilhadsin dari cirdus tniat to mean strength. Setiap kali Anda membaca bahwa perkereta apian Indonesia tertinggal, ingatlah bahwa negara yang sama secara bersamaan mengekspor pesawat terbang ke 3 benua. Kita bukanlah satu cerita, kita adalah banyak cerita, dan dunia mulai membaca semuanya. Menurut Anda, negara ASEAN mana yang selanjutnya akan membeli produk kedirgantaraan atau kereta api buatan Indonesia? Tuliskan di kolom komentar. Saya membaca semuanya, dan jika video ini membuka perspektif baru bagi Anda, berlangganan sekarang juga. Di Kanada ama dipilih inisio dan inisio, spidrov genwair di interp, nesep tait sedesi.